Apa yang terlintas di benak kalian ketika pertama kali mendengar nama negara Rusia? Invasinya ke Ukraina, bekas negara komunis, atau pesaing terbesar negara barat dalam hal militer? Lalu setelah kalian melihat ke peta, kalian mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana bisa negara Rusia sebesar itu? Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan 3 alasan yang menjadi latar belakang kenapa negara Rusia bisa sangat besar. Alasan pertama yang melatar belakangi kenapa negara Rusia bisa mempunyai wilayah yang sangat luas adalah karena faktor keamanan. Bangsa Rusia adalah bangsa yang seringkali diserang dan diduduki oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya, karena hampir seluruh perbatasan wilayahnya merupakan daerah yang sangat datar. Mulai dari Kekaisaran Mongol, Kesultanan Turki, Kerajaan Swedia, Kekaisaran Prancis, hingga Kekaisaran Jerman tercatat pernah berupaya untuk menyerang dan menduduki daerah ini. Namun hanya Kekaisaran Mongol lah yang berhasil menaklukkan wilayah ini pada tahun 1242 dan bertahan hingga 200 tahun. Hingga akhirnya Ivan the Great dari Moskow berhasil membebaskan seluruh tanah Rusia. Setelah berhasil mengusir bangsa Mongol dari tanah Rusia, Ivan the Great kemudian menyatukan seluruh bangsa Rusia yang saat itu terpecah-pecah di bawah pemerintahan Kepangeranan Moskow dan menandai awal dari berdirinya Kekaisaran Rusia dengan dirinya sebagai kaisar pertamanya. Pendudukan bangsa Mongol selama 200 tahun menimbulkan efek yang mendalam di benak orang-orang Rusia saat itu. Mereka menyadari bahwa tanah mereka begitu mudah untuk dimasuki pasukan asing karena tak punya pertahanan alami seperti gunung ataupun laut. Hampir seluruh wilayah mereka merupakan wilayah stepa yang begitu datar. Untuk mengatasi hal tersebut, bangsa Rusia terus melakukan perluasan wilayah demi menjaga wilayah perbatasannya lewat serangkaian penaklukan, diplomasi, maupun pernikahan. Mereka menganggap dengan luasnya garis perbatasan ini dapat menyulitkan pasukan musuh dalam menyerbu wilayah inti bangsa Rusia. Musuh yang menyerang akan kesulitan dalam memfokuskan serangan karena luasnya medan pertempuran. Mereka juga akan kesulitan dalam memasok logistik pasukan, dan pasukan Rusia yang telah menunggu di wilayah inti kekaisaran pun akan dengan mudah menghancurkannya. Faktor kedua yang menjadi alasan kenapa negara Rusia bisa punya wilayah yang sangat luas adalah karena kebijakan politik air hangat. Seperti yang kita ketahui, wilayah Rusia sangat dekat dengan daerah lingkar Arktik. Banyak pelabuhan tak bisa digunakan saat musim dingin karena membeku. Hal itu menghambat aktivitas perdagangan bangsa Rusia, karena di saat musim dingin tiba, mereka tak bisa menjalin perdagangan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga akan menyebabkan melemahnya ekonomi bangsa Rusia, yang akan membuat mereka rentan terhadap intervensi ekonomi dari bangsa-bangsa asing. Bangsawan-bangsawan Rusia menyadari permasalahan ini. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mengkampanyekan kebijakan politik air hangat. Inti dari kebijakan ini adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan yang tak membeku di saat musim dingin, agar mereka bisa menjalin perdagangan sepanjang tahun. Langkah pertama dari kebijakan ini adalah merebut Ingria dan Estonia yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Swedia. Kemenangan Rusia atas Swedia dalam Perang Utara Raya membuat Kekaisaran Rusia berhasil mendapatkan daerah tersebut. Setelah merebut daerah tersebut, dibangunlah kota pelabuhan Saint Petersburg sebagai kota pelabuhan terpenting bagi Rusia. Setelah berhasil mendapatkan pelabuhan-pelabuhan di sekitar Laut Baltik, Kekaisaran Rusia lalu mulai berfokus untuk merebut pelabuhan-pelabuhan di sekitar Laut Hitam yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah melalui berbagai serangkaian pertempuran dan diplomasi, akhirnya Kekaisaran Rusia berhasil merebut wilayah Ukraina, Crimea, dan Sirkasia dari Kekaisaran Ottoman. Menyadari bahwa daerah pelabuhan yang telah dikuasainya bukanlah pelabuhan laut terbuka, sehingga akan dengan mudah diembargo bangsa-bangsa lain,
Kekaisaran Rusia pun mulai berfokus untuk berekspansi ke timur untuk mencari pelabuhan laut terbuka yang tak membeku saat musim dingin. Dalam ekspansi ke arah timur, Kekaisaran Rusia menugaskan ekspansi ini kepada bangsa Kosak, karena mereka dikenal tangguh dalam menghadapi cuaca dan alam yang ganas seperti yang ada di daerah Siberia. Ekspansi yang dilakukan ke arah timur kemudian sampai di tepian Samudra Pasifik dan ujung wilayah Siberia. Di wilayah ini, Kekaisaran Rusia membangun sebuah kota pelabuhan yang cukup besar, yaitu kota Vladivostok. Saat ini kota Vladivostok menjadi kota terbesar di wilayah timur jauh Rusia dan menjadi daerah penting bagi Angkatan Laut negara Rusia. Alasan ketiga yang menyebabkan kenapa wilayah Rusia bisa sangat besar adalah karena faktor keberuntungan. Seperti halnya kekaisaran lain di Eropa, Kekaisaran Rusia juga tak luput dari melakukan kolonisasi. Namun tak seperti Spanyol ataupun Inggris yang melakukan penaklukan lintas samudra, Rusia memilih untuk berfokus menaklukkan suku-suku dan daerah-daerah terpencil di Siberia, Kaukasus, maupun Asia Tengah yang kebanyakan masih kosong. Awalnya, upaya penaklukan wilayah Siberia ini bertujuan untuk mencari komoditas bulu binatang yang saat itu dihargai sangat mahal di Eropa. Namun karena merebaknya tren kolonisasi yang saat itu menyebar di kalangan masyarakat Eropa, Rusia pun tak mau ketinggalan dari kekaisaran lain untuk ikut serta dalam melakukan kolonisasi. Langkah pertama dari upaya kolonisasi mereka adalah mempersatukan suku-suku nomaden di Siberia di bawah pemerintahan Kekaisaran Rusia. Awalnya sempat muncul sedikit perlawanan dari suku-suku tersebut, namun karena jumlah mereka sedikit, maka dengan mudah Kekaisaran Rusia mematahkan perlawanan ini. Kekaisaran Rusia juga sempat menaklukkan seluruh Eropa Timur, sebagian besar Kaukasus, hingga seluruh Asia Tengah. Di masa keemasannya, Kekaisaran Rusia membentang dari Polandia hingga Kanada dan membujur dari Kutub Utara hingga gurun di Persia dan menguasai daerah seluas 22.800.000 km persegi atau sekitar 12 kalinya wilayah Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, daerah-daerah yang mempunyai identitas kebangsaan yang kuat mulai melepaskan diri dari kekuasaan Rusia. Diawali dari lepasnya Polandia dan diakhiri dengan lepasnya Kazakhstan yang kemudian menjadi negara merdeka sendiri. Namun daerah Siberia yang begitu luas dan berpopulasi sedikit tak ikut memerdekakan diri dikarenakan keberhasilan Kekaisaran Rusia dalam melakukan Rusifikasi di wilayah ini, sehingga suku-suku di wilayah Siberia mengidentifikasikan dirinya sebagai bangsa Rusia, bukan bangsa Siberia. Keberuntungan Rusia adalah memiliki wilayah Siberia. Wilayah ini begitu luas, membentang seluas 13 juta kilometer persegi atau sekitar 75% luas daratan dari negara Rusia. Tetapi populasi di wilayah ini begitu sedikit imbas dari ganasnya alam di wilayah ini. Jadi kesimpulan dari alasan kenapa Rusia mempunyai daratan yang sangat luas adalah karena doktrin militer dan keamanan, karena kebijakan politik air hangat yang diterapkan Kekaisaran Rusia, dan keberuntungannya mendapatkan wilayah Siberia yang luas dan kaya bahan mineral. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada saran, tulis di kolom komentar ya. See you in the next video.